Sehari kemudian, Murong Yu keluar dari dunia Hetul Wushu. Adik kecil, apakah kamu sudah berhasil menerobos lagi? Ketika Yu Yangjia dan yang lainnya melihat Murong Yu, ketiganya terkejut. Kekuatan mereka bertiga jauh lebih kuat daripada Murong Yu, dan Murong Yu tidak menyembunyikan wilayahnya. Sekilas, mereka dapat mengetahui bahwa Murong Yu telah berhasil menerobos ke peringkat pertama Sage Mendalam. Itu hanya terobosan di negara kecil, tidak ada yang mengejutkan. Dengan identitas dan kekuatan Yu Yangjia dan yang lainnya, mereka telah melihat terlalu banyak terobosan. Namun, kecepatan terobosan Murong Yu terlalu mengerikan. Sebelum memasuki alam rahasia Wenzhen, Murong Yu hanya merupakan kekuatan tingkat ketiga dari alam abadi. Kemudian dalam waktu kurang dari beberapa tahun, kekuatan Murong Yu meroket dari peringkat ketiga alam abadi ke peringkat pertama Sein Mendalam saat ini. Kecepatan terobosan ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Saya percaya bahwa kekuatan adik muda akan segera menyusul kita. Ketiga Yu Yangjia saling berpandangan, dan mereka semua melihat pikiran yang sama seperti mereka di mata masing-masing. Murong Yu tersenyum dan berkata, aku berlatih dengan santai tadi malam, tetapi aku berhasil menembusnya secara tak terduga. Mendengar ini, wajah Wu Xinsui menjadi hitam, hanya berlatih dan berhasil menembusnya. Jika semudah itu, maka tidak akan ada begitu sedikit pembangkit tenaga listrik teratas di dunia suci. Di alun-alun, kepala orang-orang melonjak, dan kuil Zenwu serta murid-murid dari kekuatan lain ada di mana-mana. Bahkan lebih ramai dari kemarin. Ketika keempat Murong Yu memasuki alun-alun, mereka secara alami menyambut upacara perhatian. Lihat, itu adalah Murong Yu. Dia kuat, dan kudengar keterampilannya dalam memurnikan juga sangat menentang langit. Aku tidak tahu apakah dia bisa membanggakan dunia saat ini dan menginjak seorang jenius dalam memurnikan alat di bawah kakinya. Meskipun dia kuat, tetapi kemampuan memurnikan senjatanya belum tentu begitu menantang. Tunggu dan lihat, kudengar bahwa Murong Yu dapat memurnikan artefak suci dalam satu hari. Cek-cek, kemampuan seperti ini. Beberapa orang sangat menantikan Murong Yu, sementara yang lain penuh dengan penghinaan. Terutama para pemurni jenius di 10 tempat suci agung tidak menaruh perhatian pada Murong Yu. Bajingan kecil, bukankah kau sangat kuat? Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu apa artinya memiliki surga di luar, dan seseorang di luar dunia. Bagaimana kalau menjadi kuat? Aku masih ingin menginjakmu hari ini. Hanya ketika Murong Yu melangkah ke alun-alun, satu persatu setipis nyamuk, tetapi transmisi suara yang jelas dan tak tertandingi terdengar di telinganya. Ada kuil Zenwu, Chuan Yundao, istana Wushuang atau kekuatan lainnya. Murong Yu berjalan perlahan tanpa mengubah wajahnya. Transmisi suara adalah kinerja yang lemah. Jika Anda benar-benar memiliki kekuatan, mengapa Anda harus menjalankan Murong Yu dengan kata-kata Anda terlebih dahulu? Bukankah lebih baik untuk menginjak Murong Yu secara langsung? Orang yang mentransmisikan suara kepadanya tidak menimbulkan ancaman apapun bagi Murong Yu. Konferensi pemurnian bukanlah tingkat senjata suci, tetapi jumlah dan proporsi formasi. Tidak lama setelah Murong Yu duduk, tetua suci yang menjadi tuan rumah pertemuan pertukaran muncul, dan segera dia mulai mengumumkan pemurnian. Aturan majelis. Beberapa orang sudah tahu aturannya, sementara yang lain tidak. Hari ini saya masih akan berbicara tentang aturan secara rinci. Yang disebut proporsi berarti bahwa formasi yang terkandung dalam artefak suci yang dimurnikan menempati artefak suci yang dimurnikan. Seberapa banyak metode susunan langkah dapat mencapai batasnya. Contohnya, artefak suci tingkat rendah hanya dapat memurnikan paling banyak 999 formasi. Jika formasi dalam artefak suci yang Anda perbaiki dapat mencapai 999 formasi, maka ini adalah 100%. Proporsi, hal yang sama berlaku untuk artefak suci lainnya. Mendengar ini, Murong Yu mengangguk tanpa sadar. Ini lebih adil, karena tidak ada batasan pada seberapa tinggi artefak suci yang harus dimurnikan. Setiap orang yang berpartisipasi dalam konferensi pemurnian dapat memurnikan artefak suci tingkat rendah. Tidak masalah seberapa kuat Anda, dan akan terlalu tidak adil untuk hanya bersaing dengan formasi. Seorang pemurni seperti alam abadi umum hanya dapat memurnikan artefak suci tingkat tinggi paling banyak. Dan artefak suci tingkat tertinggi hanya dapat memiliki 9.999 formasi paling banyak. Tetapi seorang ahli kerajinan di alam Sage Mendalam dapat memurnikan kerajinan suci terbaik. Dan artefak suci tingkat tertinggi, bahkan yang paling sampah, memiliki lebih banyak formasi yang digambarkan di dalamnya daripada artefak suci tingkat atas. Kami tidak menetapkan level artefak suci apa yang harus dimurnikan. Namun, jika rasio artefak suci tingkat rendah yang dimurnikan dengan artefak suci tingkat menengah adalah 100%, maka artefak suci tingkat menengah akan menang. Jadi, semua orang menonton. Lakukanlah. Petik 2. Sekarang, silakan keluar bagi mereka yang berpartisipasi dalam konferensi pemurnian. Wus, wus, wus. Suara tetua Sengtian belum turun, dan sosok-sosok itu melompat keluar satu demi satu. Selain orang-orang dari 10 tempat suci teratas, ada orang-orang dari kekuatan lain. Bukankah itu berarti hanya bakat dari 10 tempat suci teratas yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran ini? Kekuatan lain hanya di sini untuk mengamati. Apakah aturannya berubah tahun ini?
Murong Yu sedikit mengernyit. Namun, dia memberi isyarat kepada 3 orang Yu Yang Jia, lalu berjalan keluar perlahan. Auzu.com, hanya Murong Yu yang berpartisipasi dalam pemurnian alat, alkimia, dan urusan neraka. Ketiga keluarga Yu yang hanya berpartisipasi dalam kontes terakhir. Di tempat-tempat suci lainnya, bahkan pasukan lain memiliki banyak orang yang berpartisipasi dalam konferensi pemurnian ini. Dan melihat urusan neraka hanya Murong Yu saja, orang-orang di sekitar tidak dapat menahan diri untuk tidak menganga. Apakah urusan neraka benar-benar mengandalkan Murong Yu untuk memenangkan kejuaraan sendirian? Beberapa orang di sekitar merasa sedikit tertekan. Tenang, konon tidak banyak murid urusan neraka. Meskipun orang-orang itu semuanya jenius. Namun, tidak banyak murid yang memiliki bakat untuk memurnikan alat dan alkimia. Oleh karena itu, urusan neraka tidak berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran sepanjang waktu. Beberapa orang yang tahu segera menjelaskan. Mendengar ini, Murong Yu diam-diam tersenyum dalam hatinya. Tetapi keluarga Yu Yang dan yang lainnya menjadi muram. Fakta telah membuktikan bahwa orang-orang yang kuat belum tentu tahu cara memurnikan senjata dan alkimia. Dan seperti yang dikatakan orang-orang itu, sebelum Murong Yu bergabung dengan urusan neraka, tidak ada satupun dari 17 murid urusan neraka yang dapat memurnikan alat dan alkimia. Yah, sebenarnya ada satu orang yang tahu cara memurnikan alat. Itu adalah kakak laki-laki mereka, tetapi kakak laki-laki itu hanya setengah ember air. Oleh karena itu, urusan neraka tidak pernah datang untuk berpartisipasi dalam apa yang disebut pertemuan pertukaran ini. Semua orang tidak mengetahuinya, jadi saya tidak ingin malu. Setidaknya puluhan ribu orang berpartisipasi dalam konferensi pemurnian. Namun, hanya satu orang yang memenangkan kejuaraan. Setelah beberapa saat, dia berhenti bermain. Pada saat ini, Tetua Sentian melambaikan tangannya, dan bayangan hitam melesat keluar dari tangannya, berubah menjadi pita dan terbang ke arah semua orang yang berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran. Cincin penyimpanan ini memiliki sejumlah besar bahan pemurnian. Anda dapat memurnikan artefak suci tingkat rendah, Anda juga dapat memurnikan artefak suci, atau bahkan artefak leluhur. Anda dapat menggunakannya sesuka Anda. Namun, konferensi pemurnian hanya tinggal setengah bulan lagi. Begitu Anda tidak dapat memurnikan artefak suci dalam waktu setengah bulan, maka itu gagal. Sekarang, semua orang dapat memulai, kata Tetua Sentian, dan dia meninggalkan alun-alun dalam sekejap. Murong Yu mengulurkan tangannya yang besar dan meraih sebuah cincin penyimpanan di tangannya. Pada saat yang sama, kesadaran ilahinya yang sangat besar telah menembus masuk. Ini adalah cincin penyimpanan yang tidak dimiliki, dan pikiran ilahi Murong Yu memasuki cincin penyimpanan tanpa hambatan apapun. Saat berikutnya, dia melihat semua jenis bahan menumpuk di dalamnya. Seperti yang dikatakan para tetua hari-hari suci, bahan-bahan ini memiliki tingkat tinggi dan rendah, dan dapat digunakan untuk memurnikan artefak suci tingkat rendah dan bahkan artefak leluhur. Di antara mereka, Murong Yu bahkan melihat beberapa bahan yang bersinar terang dari cincin penyimpanan. Mereka yang berani keluar untuk berpartisipasi dalam konferensi pemurnian memiliki beberapa kemampuan. Memurnikan beberapa artefak suci tingkat rendah, mereka mungkin mencapai rasio 100%. Semakin tinggi level artefak suci, semakin sulit untuk mencapai rasio 100%. Jika demikian, maka sempurnakan artefak suci terbaik. Pikir Murong Yu dalam hatinya, sudah duduk, dan mulai merenungkan pemurnian dalam hatinya artefak suci apa. Ketika Murong Yu duduk, kekuatan yang tidak dapat dijelaskan menyelimutinya. Saat berikutnya, Murong Yu menemukan bahwa ruang tempat dia berada tampaknya dipisahkan oleh yang lain. Menjadi ruang kecil yang independen. Ini untuk mencegah gangguan dari orang lain, sehingga pemurni dapat memurnikan alat tanpa khawatir. Bukan hanya Murong Yu, tetapi orang lain juga sama. Memurnikan tombak, Murong Yu dengan cepat memutuskan, dan mulai membayangkan tombak di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, dia menentukan seperti apa tombak itu. Segera, dia mulai menggali semua bahan yang dapat digunakan untuk memurnikan artefak suci terbaik di dalam cincin penyimpanan. Api kekacauan, Murong Yu adalah orang yang tegas, dan setelah semuanya beres, dia segera mulai memurnikan peralatan. Sementara dia melebur bahan-bahan, orang-orang di seluruh alun-alun masih memejamkan mata untuk membayangkan artefak suci, atau menentukan bahan untuk memurnikan artefak. Dalam waktu kurang dari setengah hari, Murong Yu mulai melebur bahan. Kecepatan ini terlalu cepat, bukan? Orang-orang di sekitar alun-alun melihat kecepatan Murong Yu begitu cepat, mereka tidak dapat menahan rasa terkejut. Alat pemurnian paling takut tidak sabar, anak ini terlalu tidak sabar. Dia tidak dapat membuat hal yang besar. Beberapa ahli senior melirik Murong Yu, lalu menarik pandangan mereka dengan jijik, dan berhenti memperhatikan Murong Yu. Mereka semua merasa bahwa Murong Yu terlalu terburu-buru, dan ingin menunjukkan pusat perhatian saat ini. Pada akhirnya, tidak ada yang diperoleh. Kudengar bahwa Murong Yu dapat memurnikan artefak suci dalam satu hari. Sepertinya itu benar, aku hanya tidak tahu artefak suci tingkat apa yang akan dimurnikannya hari ini. Apakah itu artefak suci tingkat rendah atau artefak suci tingkat menengah? Zhen Wusheng beberapa murid di kuil telah mendengar berbagai legenda tentang Murong Yu sebelumnya, jadi mereka sedikit penasaran dan sedikit berharap.
Aku tidak tahu apakah Junior Brother dapat memenangkan kejuaraan sekaligus. Aku sangat menantikannya. Wu Xinsui tersenyum, dengan ekspresi penuh harap di wajahnya. Akan segera ada hasilnya. Aku sangat percaya pada Junior Brother. Liu Xiankei berkata dengan ringan. Yu Yangjia juga mengangguk. Mengenai semua ini, Murong Yu tidak tahu lagi. Setelah alat pemurnian dimulai, seluruh pikirannya terpusat pada alat pemurnian itu. Jika tidak, alat pemurnian harus disempurnakan untuk menghasilkan alat suci yang terbaik. Terampil tetapi tidak sabaran, dalam kecepatan yang cepat tetapi tidak terburu-buru. Ini adalah kecepatan Murong Yu saat ini. Di bawah kendalinya, api keos yang tepat melebur sejenis bahan pemurnian menjadi cairan. Api keos adalah api yang paling kuat, tidak ada seorang pun. Di bawah kendali Murong Yu, sebagian besar kotoran dalam bahan pemurnian yang dilebur dimurnikan. Alasan mengapa tidak ada 100% adalah karena tidak ada seorang pun yang dapat sepenuhnya menghilangkan bahan dari suatu bahan tepat waktu. Mungkin itu akan mungkin setelah Murong Yu menjadi penguasa keos. Tetapi dengan kekuatannya saat ini, tingkat api keos yang berasal darinya tidak terlalu tinggi, dan masih belum dapat mencapai alam itu. Bagaimana dengan yang lainnya? Beberapa orang memang kuat, dan bahkan memiliki api luar biasa antara langit dan bumi seperti api sejati 9 matahari. Dibandingkan dengan api biasa, api yang berbeda ini membantu peralatan pemurnian. Tetapi celah dengan api keos masih terlalu besar. Oleh karena itu, Murong Yu berani menjamin bahwa bahkan bahan yang dimurnikan oleh para ahli pemurnian tidak cukup murni baginya. Ini adalah kekuatan api kekacauan. Setelah melihat api hitam di telapak tangan Murong Yu, mata banyak orang teralihkan. Pada saat ini, banyak ahli pemurnian di alun-alun sudah mulai memurnikan. Berbagai api meletus terus-menerus. Ada yang merah, putih, cian, dan bahkan ungu. Namun tidak ada api hitam. Itu jelas api kekacauan, tidak memiliki suhu apapun, tetapi dapat membakar segalanya. Ini adalah api suci yang legendaris. Berapa banyak orang yang tidak dapat melihat api aneh itu dalam mimpi mereka. Bagaimana anak ini mendapatkan api kekacauan? Ada seorang pria kuat, berkata sambil mendesah. Api aneh semacam ini bukan hanya api suci yang diimpikan oleh para pemurni, ia dapat melunakkan kotoran dalam material hingga maksimal. Selain itu, api kekacauan juga memiliki daya mematikan yang sangat mengerikan. Jika orang biasa mendapatkannya, ia dapat meledak lebih dari biasanya. Langkah selanjutnya adalah memperkuat kekuatan hingga 50%. Keberuntungan anak ini terlalu baik, ia mendapatkan semua hal yang baik. Orang-orang di sekitar terus menatap Murong Yu, mata mereka berkedip-kedip, tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Murong Yu, yang sedang berkonsentrasi pada peralatan pemurnian, tidak dapat menahan senyum ketika dia merasakan keterkejutan, ketidakpercayaan, dan keserakahan semua orang. Bagaimanapun juga, api kekacauan masih terlalu maju, bahkan beberapa leluhur kekacauan tidak dapat menahan keinginan untuk memilikinya. Karena Murong Yu dapat merasakan tatapan yang melewatinya, banyak dari mereka memberinya rasa bahaya yang sangat kuat. Leluhur kekacauan, terutama mereka yang telah mencapai puncak leluhur kekacauan juga ada kesenjangan kekuatan di antara mereka. Namun bagi pembangkit tenaga listrik di alam itu, sangat sulit bagi mereka untuk meningkatkan kekuatannya. Hampir mustahil untuk ditingkatkan. Pada saat itu, senjata tertinggi atau api lain seperti api kekacauan dapat meningkatkan kekuatan mereka. Bahkan jika itu hanya sedikit peningkatan kekuatan, para leluhur yang kacau ini akan mengumpulkannya. Oleh karena itu, api kekacauan milik Murong Yu berhasil menarik perhatian para leluhur kekacauan ini. Selain itu, setelah hari ini, saya khawatir banyak leluhur kekacauan primordial di alam suci akan menyadari kedatangan Murong Yu. Selain itu, bahkan ada banyak orang yang tidak keberatan untuk menembak, merebut api kekacauan dari Murong Yu. Murong Yu juga sedikit tidak berdaya. Seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan kekacauan, yang hanya dapat diubah menjadi api kekacauan. Faktanya, dia masih dapat berubah menjadi api lainnya. Namun, api-api itu tidak membantu pemurninya. Itu bahkan dapat memengaruhi hasil alat pemurniannya. Dan kali ini Murong Yu bertekad untuk memenangkan kejuaraan, jadi dia tidak peduli untuk mengungkap kekacauan itu. Berbagai bahan dengan cepat disempurnakan oleh Murong Yu, dan waktu berlalu hari demi hari. Pada hari kelima, boom, cahaya suci membubung ke langit, disertai dengan aura yang luas dan kuat seperti sungai, mengalir ke segala arah. 997 formasi. Hahaha, ketika cahaya suci membumbung tinggi ke langit, tawa arogan juga terdengar dari kejauhan. Seseorang telah menyempurnakan instrumen suci. Mata semua orang menjelajah ruang dan waktu, melihat ke arah cahaya suci. Sebaliknya, dia melihat seorang pemuda berdiri di alun-alun, menatap ke langit dan tertawa. Dan di depannya ada artefak suci yang memancarkan aura besar. Tetua Sengtian yang memimpin konferensi pemurnian di luar alun-alun mengulurkan tangannya yang besar dan membawa artefak suci itu ke langit. Setelah memeriksa, dia segera mengumumkan, Chen Hong, artefak suci tingkat rendah, 997 formasi. Sambil berbicara, Tetua Sengtian juga mengeluarkan sepotong batu giok untuk merekam pesan dari artefak suci dan pemurni Chen Hong. Kemudian dia mengembalikan artefak pengorbanan ini kepada Chen Hong lagi. 997 formasi.
Meskipun pangkat senjata suci tidak tinggi, orang yang dapat melakukan langkah ini juga seorang jenius di antara para jenius. Orang ini tampaknya bukan orang dari 10 tempat suci teratas, kan? Jika kamu fokus mengolahnya, mungkin bukan tidak mungkin bagi anak ini untuk menjadi pengrajin ahli di masa depan. Berikan aku informasinya untuk mengetahuinya. Sementara yang lain mengagumi, para tetua dari beberapa pasukan telah mengeluarkan serangkaian perintah, bersiap untuk menang. Chen Hong ini, Aozu.com. Chen Hong melirik puluhan ribu orang di alun-alun yang masih berada di kilang. Setelah menyadari bahwa dia masih menjadi pemimpin, dia sekali lagi meninggikan suaranya 3 kali, melangkah ke udara, dan perlahan meninggalkan alun-alun. 5 hari, Murong Yu, tidak bisakah kau memurnikan artefak suci dalam 1 hari? Sudah 5 hari, mengapa kau belum memurnikannya? Saat pergi, tatapan Chen Hong tertuju pada tubuh Murong Yu. Lewat, kemudian dia tertawa dan berkata, ekspresinya penuh dengan penghinaan. Karena saat ini dia melihat bahwa Murong Yu tampaknya masih menggambarkan formasi untuk senjata suci di tangannya. Orang ini akan memprovokasi adik laki-lakinya. Mendengar suara Chen Hong, wajah Wu Xinsui menjadi hitam tanpa sadar. Benar-benar tidak bisa berkata-kata, kemampuan pemurnian senjata adik junior kecil pasti bisa membunuhnya dalam hitungan detik. Namun, adik junior kecil tampaknya tidak dalam kondisi apapun hari ini. Itu hanya artefak suci, dia seharusnya sudah menyelesaikannya sejak lama. Mengapa masih menggambarkan formasi? Aku tidak tahu apa yang dia inginkan. Artefak suci tingkat apa yang sedang disempurnakan? Liu Xianke melirik Murong Yu di alun-alun, dan berkata dengan beberapa keraguan. Orang luar seperti mereka tidak diizinkan untuk mengulurkan pikiran spiritual mereka untuk menonton. Bagaimanapun, itu akan mengganggu pihak-pihak yang terlibat. Dan sebelum artefak suci itu terbentuk sepenuhnya, mustahil untuk melihat levelnya. Yu Yangjia, yang telah memejamkan mata dan bermeditasi, membuka matanya, dan setelah melihat ke arah Murong Yu, dia berkata, masih ada 2/3 dari batas waktu 15 hari, dan adik laki-laki itu punya waktu. Setelah dia mengatakan itu, dia menutup lagi. Menutup matanya, ledakan, segera setelah Chen Hong meninggalkan alun-alun, bejana suci orang kedua terbentuk. Itu masih merupakan senjata suci tingkat rendah, dan formasinya telah mencapai 990, yang cukup menantang langit. Meskipun tidak seseram Chen Hong, dia juga seorang jenius di antara para jenius. Hahaha, bukan orang yang berhasil memurnikan yang tertawa, tetapi Chen Hong. Orang ini benar-benar sangat sombong sekarang. Karena baru saja, banyak kekuatan yang berkali-kali lipat lebih kuat dari sektenya telah mengulurkan cabang zaitun kepadanya. Ledakan, 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 cahaya suci terus membubung ke langit, disertai dengan aura yang sangat kuat. Beberapa berhasil memurnikan artefak suci, sementara yang lain adalah ledakan kegagalan dalam pemurnian. Mereka yang gagal dalam pemurnian bukan hanya masalah kemampuan mereka, faktor yang lebih besar adalah kualitas psikologis mereka yang tidak cukup. Melihat keberhasilan pemurnian orang lain yang terus-menerus, mereka juga cemas. Dan ketika mereka terburu-buru, mereka tidak dapat mempertahankan kondisi terbaik mereka. Begitu terjadi kesalahan, artefak suci yang mereka sempurnakan pada dasarnya dihapuskan. Waktu terus berlalu, dan satu orang berhasil atau gagal dalam pemurnian, dan semuanya meninggalkan alun-alun satu persatu. Di antara artefak suci yang berhasil dimurnikan, sebagian besar adalah artefak suci tingkat rendah. Beberapa adalah artefak suci tingkat menengah, dan artefak suci tingkat tinggi tidak pernah muncul. Selain itu, formasi dalam artefak suci ini semuanya mendekati batasnya. Namun, formasi 997, Chen Hong masih yang tertinggi. Ini juga membuat Chen Hong terus menjadi sombong dan angkuh. Haha, sepertinya juara ini tidak lain adalah aku. Kalian semua menyerah untuk memurnikan. Chen Hong tertawa. Mendengar apa yang dikatakan Chen Hong, mereka yang memiliki kekuatan yang sama meninggalkan Chen Hong beberapa langkah tanpa jejak. Semua orang memiliki demam di wajah mereka. Chen Hong terlalu sombong dan bodoh, dan mereka malu untuk bersama mereka. Orang-orang dari sekte yang sama bahkan seperti ini, apalagi orang lain. Pada saat ini, Chen Hong, yang melihat satu persatu yang sombong, sangat kesal. Jika tidak ada pertempuran di sini, seseorang pasti sudah bergegas dan menginjak Chen Hong hingga terkapar dalam tanah. Aku benar-benar ingin menginjak wajah orang ini dengan telapak kakinya. Bahkan Liu Xianke yang lembut tidak dapat menahan diri untuk tidak menginjak Chen Hong. Tidak mungkin, setelah pertemuan pertukaran selesai, aku harus memberi orang ini pelajaran yang berat. Wu Xinsui juga tidak tenang. Pada hari ke-6, sepertiga orang sudah meninggalkan alun-alun karena keberhasilan atau kegagalan pemurnian. Pada hari ke-7, hanya sepertiga orang yang masih berada di alun-alun. Pada hari ke-8, hanya seperempat orang yang tersisa di alat pemurnian. Dan pada saat ini, akhirnya artefak suci tingkat tinggi berhasil dimurnikan. Formasi tersebut mencapai lebih dari 9.600. Meskipun ada lebih banyak artefak suci daripada artefak suci dalam formasi tersebut, proporsinya jauh lebih sedikit daripada Chen Hong dan yang lainnya. Bahkan sekarang, Chen Hong masih memimpin, dan tidak ada yang melampauinya. Hahaha, apakah kamu belum menyerah?
Apakah kamu masih mempermalukan dirimu sendiri? Chen Hong berdiri di kehampaan, menatap Murong Yu dan yang lainnya yang masih memurnikan di alun-alun, sambil memberi isyarat. Sial, aku tidak tahan lagi. Aku menyerah untuk memurnikan kali ini. Pada saat ini, seorang suci yang masih berkultivasi berteriak dengan keras. Menyerahlah dan teruslah memurnikan. Kemudian dia melangkah keluar dan menghilang ke dalam alun-alun. Ketika dia muncul lagi, dia sudah tiba di depan Chen Hong. Saat berikutnya, sebuah tinju besar menghantam wajah Chen Hong dengan keras. Boom! Chen Hong bahkan belum bereaksi, seluruh orang itu telah terlempar keluar. Chen Hong hanyalah alam orang bijak kuno, tetapi orang suci yang menembak adalah raja orang suci. Kesenjangan kekuatan di antara keduanya sangat besar. Oleh karena itu, Chen Hong sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan dihempaskan oleh Raja Suci dengan satu pukulan. Bajingan, aku sudah lama mentolerirmu. Raja Suci berteriak dengan keras, dan menjulurkan tangannya yang besar untuk menangkap Chen Hong yang terbang keluar dari langit. Kemudian dia menggunakan tangan dan kakinya bersama-sama untuk memukul Chen Hong dengan keras. Apa yang terjadi? Jeritan Chen Hong tiba-tiba bergema di alun-alun. Raja Suci ini juga jahat, dan ketika dia menembaknya, dia menyegel kekuatan Chen Hong. Selain itu, rasa sakit Chen Hong diperburuk dalam beberapa hal. Oleh karena itu, Chen Hong kesakitan. Mendengar jeritan Chen Hong, semua orang di alun-alun menoleh. Melihat bahwa Chen Hong dipukuli oleh Raja Orang Suci seperti karung pasir. Orang-orang ini sangat senang di hati mereka, dan bahkan beberapa orang bahkan lebih bersemangat untuk memukul Chen Hong ketika mereka ingin naik. Saudaraku, para tetua, selamatkan aku. Chen Hong hampir menangis kesakitan, jadi dia tidak bisa bersikap sombong lagi. Ternyata itu adalah bantuan dari saudara-saudara dan tetua sekte. Namun, yang membuat semua orang merasa sangat lucu adalah, saudara-saudara dan tetua sekte Chen Hong itu tampaknya tidak melihat semua ini, mereka semua menoleh dan pura-pura tidak melihat mereka. Kesombongan Chen Hong sebelumnya, membuat saudara-saudara dan tetuanya merasa malu. Diperkirakan mereka juga ingin memukul Chen Hong. Jadi pura-pura tidak melihatnya sekarang. Setelah waktu yang lama, Raja Suci itu tampaknya melampiaskan depresi di hatinya. Baru kemudian Chen Hong terbang keluar dengan pukulan, dan pada saat yang sama, dia membuka segel di tubuhnya. Pada saat ini, Chen Hong telah dipukuli dengan cara yang tidak wajar. Tetapi itu hanya luka dangkal, tidak ada luka serius. Begitu saja, bakat sektenya tidak bergerak. Setelah mendapatkan kembali kekuatannya, Chen Hong hanya menggigilkan tubuhnya, dan dia pulih dari luka-luka dangkal ini. Pada saat yang sama, dia hanya melirik Raja Suci dengan ketakutan di wajahnya, lalu menemukan sudut yang tidak ada seorang pun dan duduk diam. Jangan berani terus bersikap sombong. Pada hari ke-10, hanya ada beberapa orang di seluruh alun-alun. Orang-orang yang hadir semuanya berasal dari 10 tanah suci agung, dan orang-orang dari kekuatan lain telah meninggalkan alun-alun jika mereka berhasil memurnikan atau gagal. Pada hari ke-12, hanya ada 30 atau 40 orang di seluruh alun-alun. Orang-orang ini semuanya adalah pemurni yang kuat di 10 tanah suci teratas. Ledakan, 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 tampaknya itu adalah janji temu. Pada hari ini, benda-benda suci semua orang berhasil dimurnikan, dan cahaya suci naik ke langit, napas yang besar dan tak tertandingi menyapu penonton. Akhirnya, pemurnian artefak suci terbaik berhasil. Ketika merasakan bahwa napasnya lebih kuat daripada artefak suci manapun di masa lalu, banyak orang di alun-alun yang telah memejamkan mata dan menenangkan pikiran mereka sekali lagi membuka mata mereka dan melihat ke depan. Li Chen, artefak suci terbaik. 19.998 formasi. Tetua Sengtian meraih artefak suci terbaik ke Voli, dan setelah memeriksanya, dia mengangguk dan tersenyum. Katanya, Li Chen, salah satu dari 3 raksasa pemurnian teratas di aula luar Kuil Zhenwu, memiliki harapan untuk mencapai pemurnian master. Artefak suci yang luar biasa ini mencapai batasnya hanya dengan 2 formasi, dan merupakan yang pertama di antara puluhan ribu orang. Mendengar kata-kata Tetua Sengtian, Li Chen tidak dapat menahan senyum di wajahnya. Pada saat yang sama, dia diam-diam menghela napas lega. Meskipun dia adalah salah satu dari 3 raksasa artefak pemurnian aula luar, tidak mungkin untuk memurnikan begitu banyak artefak suci teratas dari metode formasi, dan itu masih dalam waktu setengah bulan. Kali ini, keberuntungannya cukup besar. Tatapan Li Chen yang tersenyum menyapu seluruh alun-alun, dan akhirnya tertuju pada Murong Yu untuk beberapa saat, lalu wajahnya menjadi sedikit muram. Artefak suci yang disempurnakan Murong Yu sebelumnya, formasi di dalamnya semuanya mencapai batas. Setiap orang terbatas. Jika dia menyempurnakan artefak suci tingkat rendah yang mencapai batas, maka pencapaian Li Chen tetap akan kalah. Bajingan ini sudah lama tidak berhasil menyempurnakannya. Apakah karena dia ingin menyempurnakan artefak suci terbaik? Hei, kamu masih bisa melukis formasi hingga batasnya saat menyempurnakan artefak suci tingkat rendah. Tapi apakah artefak suci terbaik? Li Chen mencibir dalam hatinya, tidak lagi menatap Murong Yu, dan meninggalkan alun-alun dengan puas. Tetapi pada saat ini, dia merasakan tatapan suram menembus kehampaan dan jatuh pada dirinya sendiri. Li Chen menghentikan langkahnya dan mengikuti indranya.
Tetapi kebetulan melihat Chen Hongzheng di sudut menatapnya dengan ekspresi muram. Keberhasilan pemurnian Li Chen secara langsung menekan Chen Hong. Adalah normal bagi Chen Hong untuk marah. Dia hanya murid dari pasukan kecil. Li Chen mencibir dalam hatinya, menarik kembali pandangannya, dan segera meninggalkan alun-alun. Ye Dan, artefak suci pamungkas, 19996 formasi. Chang Sun Gong, artefak suci pamungkas, 19995 formasi. Suara tetua Seng Tian terus menyebar. Para pemurni jenius dari 10 tanah suci agung berhasil memurnikan satu persatu, dan formasi mereka hampir mencapai batasnya. Namun, tidak ada yang bisa melampaui Li Chen. Namun, formasi pemurni artefak di alam leluhur di kuil Zhenwu juga mencapai 19.998 formasi, yang setara dengan Li Chen. Pada hari ke-13, hanya ada Murong Yu di seluruh alun-alun. Dan semua orang telah berhasil menyempurnakan formasi. 8 orang mencapai 19.998 formasi. Jika Murong Yu tidak dapat melampaui jumlah ini atau tidak dapat mencapai jumlah ini, ia akan tersingkir. Kejuaraan dihasilkan di antara 8 orang ini. Auzu.com saat ini, Murong Yu masih berada di kilang. Saya melihatnya melambaikan tangannya terus-menerus, memainkan formasi satu persatu, meledakkan tombak panjang yang melayang di depannya. Apa yang dilakukan orang ini? Jika bukan karena melihatnya masih bergerak, saya akan mengira dia sedang tidur. Beberapa orang di luar alun-alun berkata dengan tidak sabar. Biarkan saya katakan bahwa orang ini tidak memiliki kemampuan sama sekali. Itu hanya cara untuk membuat sensasi. Beberapa orang berkata dengan jijik. Mungkin dia sedang memurnikan artefak suci tingkat tinggi. Artefak suci yang tiada taraf. Pada saat itu, dia akan menekan orang lain dalam satu gerakan. Hahaha, seseorang tertawa, mengejek Murong Yu. Dan Murong Yu tampaknya tidak melihat hal yang sama, tetapi masih menggambarkan formasi tersebut. Seiring berjalannya waktu sedikit demi sedikit, Murong Yu masih menggambarkan formasi tersebut dengan tergesa-gesa. Pada hari ke-14, Murong Yu masih mengulangi tindakan yang sama. Hal yang sama berlaku untuk hari ke-15. Hanya tersisa 1 jam, sialan ini masih berlangsung, jelas tidak ada yang berhasil dimurnikan. Itu membuang-buang waktu kita. Para tetua kuil Zhenwu harus menendangnya pergi. Banyak orang di alun-alun mulai mengutuk Murong Yu. Mereka semua berpikir bahwa Murong Yu benar-benar mengada-ada dan membuat sensasi. Tetua Seng Tian juga sedikit tidak sabar. Namun, aturan konferensi pemurnian ada di sana, dan dia tidak berhak mengganggu Murong Yu sebelum waktunya. Hanya saja tatapan tidak menyenangkan di matanya telah mengkhianatinya. Apa-apaan adik kecil itu? Bahkan Yu Yang Jia dari Infernal Affairs dan ketiganya sedikit bingung. Namun, mereka hanya bingung dan bingung. Tidak ada ketidaksabaran, hanya tersisa kurang dari setengah jam. Tidak lebih dari itu, saya khawatir pemurniannya sudah gagal. Saya katakan sebelumnya, bagaimana dia bisa bersaing dengan kita jika dia hanya makhluk seperti semut? Li Chen menatap Murong Yu dan mencibir Chen Lun di sebelahnya. Wen Lin berkata, kita tidak kekurangan jenius yang kuat, kuil Zhenwu kita sangat merindukannya. Mungkin kita benar-benar kalah darinya dalam hal ini. Tetapi kita hanya perlu menekannya dalam hal pemurnian. Seorang pemurni jenius dengan seorang santo jenius, kita pasti lebih penting, kata Chen Lun ringan. Wen Lin tersenyum tipis, tepat saat dia hendak berbicara. Boom, tiba-tiba, cahaya suci yang menyilaukan meledak keluar dari alun-alun. Kemudian ada napas yang tak tertandingi melonjak seperti lautan luas, menyapu ke segala arah seperti air pasang. Artefak suci yang luar biasa. Wen Lin mengucapkan kata-kata ini, menekan apa yang akan dia katakan. Dengan kekuatan tingkat orang bijak kuno mereka, adalah mungkin untuk memurnikan artefak suci yang luar biasa. Tetapi sama sekali tidak mungkin untuk memurnikan dengan sukses dalam waktu 15 hari. Semakin tinggi level artefak suci, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk memurnikannya. Semakin sulit untuk menggambarkan formasinya. Mereka bertiga dapat memurnikan artefak suci yang luar biasa, tetapi susunan di dalamnya hanya sekitar 30.000, yang hanya dapat dianggap sebagai artefak suci yang luar biasa-biasa. Hah, alam orang bijak yang mendalam memurnikan artefak suci yang luar biasa. Itu hanya keberuntungan, bahkan jika artefak suci yang luar biasa disempurnakan, tidak ada banyak formasi. Itu hanya kebetulan. Wajah Li Chen muram, turun, berkata dengan dingin. Bukan hanya Li Chen yang punya ide ini, banyak orang lain juga punya ide yang sama. Namun, masih ada beberapa orang yang menantikannya. Mereka semua ingin tahu berapa banyak formasi yang sudah disempurnakan oleh Murong Yu. Terutama 3 orang dari urusan neraka, tampak penuh harap. Akhirnya selesai. Murong Yu berdiri dari tanah, meraih tombak panjang yang bersinar dengan cahaya suci hitam di depannya, dan wajahnya penuh kepuasan. Baik itu kualitas tombak atau metode formasi yang tergambar di dalamnya, Murong Yu cukup puas. Para tetua kuil Zhenwu, cepatlah dan lihat apakah ada 25.000 formasi untuk artefak suci yang sangat indah ini. Hahaha, seseorang tertawa terbahak-bahak. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa artefak suci yang sangat indah yang cukup beruntung untuk disempurnakan oleh Murong Yu bisa memiliki banyak formasi.
Aku yakin formasi artefak suci yang sangat indah ini pasti kurang dari 30.000 formasi. Tidak lebih dari 25.000. Orang-orang di sekitar menertawakan Murong Yu. Mendengar suara-suara mengejek ini, Murong Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Kemudian langsung menyerahkan tombak itu kepada Tetua Langit Suci. Untuk pertama kalinya, pikiran spiritual Tetua Sengtian menembus tombak itu, karena dia juga cukup penasaran. Tak lama kemudian, wajah Tetua Sengtian berubah. Dan orang-orang yang menemukan wajah Tetua Sengtian, suara ejekan juga surut seperti air pasang. 49.999 formasi. Suara gemetar Tetua Sengtian datang dari kejauhan. 49.999 formasi. Ketika suara gemetar dari Tetua Sengtian keluar, seluruh alun-alun menjadi sunyi, dan jarumnya hampir terdengar. Perlu dicatat bahwa sebelum artefak suci milik Murong Yu, jumlah formasi artefak suci yang disempurnakan oleh puluhan ribu jenius pemurnian adalah 18.998. Itu hanya artefak suci, dan Murong Yu, artefak suci yang luar biasa ini, benar-benar membunuh orang-orang itu dalam hitungan detik dalam hal jumlah formasi. Tentu saja, ada lebih banyak susunan artefak suci daripada artefak suci. Ini bukan hal yang aneh. Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa Murong Yu tidak hanya memurnikan artefak suci dari alam sage yang mendalam, tetapi juga menggambarkan formasi secara ekstrim. Yang tertinggi, sama sekali tidak ada kekurangan master pemurnian master, dan bahkan master pemurnian master yang hebat. Tetapi mengapa hanya formasi milik Murong Yu yang telah mencapai batasnya? Bukannya para master pemurnian dan master hebat itu secara teknis tidak memadai, tetapi batasnya sangat sulit dicapai. Belum lagi mencapai batasnya, sangat sulit untuk mencapainya meskipun perbedaannya tidak terlalu besar. Misalnya, sekarang, puluhan ribu jenius pemurnian di alun-alun melakukan pemurnian bersama, tetapi hanya 8 orang yang telah mencapai proporsi yang sangat tinggi, dan hanya satu formasi yang dapat mencapai batasnya. Kemungkinannya satu dari puluhan ribu. Tentu saja, ada alasan untuk waktu. Jika tidak dibatasi hingga setengah bulan, mungkin ada beberapa orang yang dapat mencapai level ini. Tetapi jumlahnya sama sekali tidak mungkin melebihi 20. Dan mungkin hanya Murong Yu yang telah mencapai batasnya. Bagaimanapun, para ahli pemurnian itu, para ahli-ahli bahkan tidak dapat memurnikan alat suci tingkat rendah hingga batasnya, apalagi memurnikan alat suci tingkat tinggi. Mungkin ada beberapa jenius pemurnian dan guru besar di ras manusia dunia suci. Mereka mungkin dapat menggambarkan pembentukan artefak suci secara ekstrim, tetapi sama sekali tidak mungkin untuk mempertahankan peluang 100%. Selain itu, para jenius pemurnian di alun-alun ini pada dasarnya telah mencakup sebagian besar kekuatan besar ras manusia dunia suci. Dengan kata lain, itu mencakup sebagian besar jenius pemurnian. Para jenius dari pasukan besar saja tidak diperbolehkan, apalagi para perajin dari pasukan kecil. Dengan kata lain, kemampuan pemurnian senjata milik Murong Yu tidak ada duanya bahkan di dunia suci. Selama kekuatannya lebih tinggi dan dia dapat memurnikan artefak suci tingkat tinggi, nilainya akan lebih tinggi lagi. Perlu dicatat bahwa semakin tinggi level artefak suci, semakin kuat pula kekuatan artefak suci tersebut. Di antara artefak pengorbanan dengan tingkat yang sama, formasi adalah satu-satunya faktor dalam kekuatan absolut. Satu formasi lagi, kekuatannya sedikit lebih besar, dan artefak suci yang telah mencapai batasnya sebanding dengan artefak suci tingkat yang lebih tinggi. Dengan kata lain, seorang leluhur dengan metode susunan mencapai batasnya, kekuatan leluhur ini sebanding dengan leluhur kekacauan biasa. Secara analogi, hal yang sama berlaku untuk artefak suci lainnya. Dari sini, kita dapat melihat betapa mengerikannya nilai Murong Yu. Tidak mungkin, dia hanya di alam sage yang mendalam. Dia tidak hanya dapat memurnikan artefak suci yang sangat indah, dia bahkan menggambarkan formasi hingga batasnya. Setelah keterkejutan, sebuah raungan keluar. Segera setelah itu, dengan swish sebuah bayangan hitam bergegas keluar dari kerumunan, dan bergegas ke depan Tetua Sengtian dalam sekejap, dan menyambar artefak suci yang sangat indah di tangannya. Wajah Tetua Sengtian yang awalnya terkejut menunjukkan ekspresi marah. Orang ini benar-benar menanyainya, apakah tidak ada kredibilitas dalam apa yang dia katakan. Sebenarnya, Tetua Sengtian tidak mau mengakui bahwa Murong Yu memiliki kemampuan ini. Namun, sebagai tuan rumah konferensi pemurnian, dia harus menghadapinya dengan tidak memihak, dan secara adil dan tidak memihak memberitahu informasi tentang artefak suci yang sangat indah yang telah disempurnakan oleh Murong Yu. Setelah menyambar artefak suci yang sangat indah itu, kekuatan-kekuatan itu menyerbu ke dalam artefak suci yang sangat indah itu. Dan pada saat yang hampir bersamaan, pikiran ilahi yang tak terhitung jumlahnya juga merobek kekosongan dari arah yang berbeda, dan turun. Memasuki artefak suci yang sangat indah itu. Namun, setelah pikiran spiritual mereka memasuki ruang internal artefak suci yang tak tertandingi, mereka menjadi lebih berhati-hati dan berhenti menyerbu karena takut menghancurkan formasi di dalamnya. Ternyata itu adalah 49.999 formasi. Di bawah naungan kesadaran ilahi, banyak orang kuat mengonfirmasi formasi dalam artefak suci itu untuk pertama kalinya.
Susunan formasi-formasi ini tampaknya biasa-biasa saja, tetapi itu adalah kombinasi yang sangat umum, satu tautan demi satu, dan kekuatannya terus meningkat. Dalam keadaan biasa, itu ajaib. Formasi-formasi ini dapat digabungkan dan disusun seperti ini. Aku benar-benar membuka mataku. Apakah ini senjata suci yang mencapai batasnya? Satu formasi terhubung satu sama lain, dan keduanya bergabung menjadi satu kesatuan. Dan kedua kesatuan itu bergabung menjadi satu kesatuan besar. Ketika satu formasi terkena dampak, formasi lainnya akan terpengaruh. Itu diaktifkan secara otomatis dan mengambil inisiatif untuk berbagi dampak. Kekuatan serangan dibagi oleh 49.999 formasi. Jika Anda ingin menghancurkan senjata suci ini, kecuali jika Anda menghancurkan semua formasi menjadi berkeping-keping. Orang-orang pertama yang datang untuk melihat adalah beberapa kekuatan super, setidaknya mereka berada di level Chaos Ancestral Saint. Selain itu, tidak ada kekurangan pengrajin ahli di antara mereka. Setelah hanya melihat sekilas, mereka dikejutkan oleh susunan dan kombinasi Murongyu. Satu persatu, pikiran ilahi terus melekat di artefak suci yang tak tertandingi, tetapi mereka sebenarnya tidak mau keluar. Auzu.com. Dan justru karena orang-orang inilah mereka yang ingin menghancurkan formasi di artefak suci indah milik Murongyu tidak memiliki kesempatan untuk memulai. Karena artefak suci yang indah ini telah dilihat oleh begitu banyak orang, bahkan jika mereka menghancurkannya, itu tidak akan dapat memusnahkan fakta bahwa Murongyu telah menyempurnakan artefak suci formasi pamungkas. Untuk semua ini, Murongyu selalu memiliki senyum di wajahnya, memperhatikan orang-orang itu dengan samar-samar mempelajari artefak sucinya. Namun, tidak seperti Murongyu, Chen Hong, yang awalnya sombong, telah menghilang saat ini. Mungkin dia terkena pukulan keras, dan ditinggalkan sendirian. Bajingan kecil ini benar-benar memiliki kemampuan ini. Nilainya telah melampaui kita. Li Chen, Chen Lun, dan Wen Lin berkumpul bersama, masing-masing dari mereka tampak sedikit jelek. Alasan mengapa Murongyu keluar dari kuil Zhenwu sepenuhnya karena penindasan mereka. Sebelumnya, Murongyu hanyalah seorang murid biasa, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka. Itu juga identitas mereka sendiri, mereka mengira Murongyu jauh lebih tidak berharga bagi kuil Zhenwu, dan mereka berani menekannya. Tetapi sekarang, karena penindasan mereka, kuil Zhenwu telah kehilangan bakat seperti itu. Bagi kuil Zhenwu, yang memiliki bakat pemurnian yang relatif sedikit, mereka pasti akan marah. Dan beberapa dari mereka harus menanggung konsekuensi dari kemarahan pejabat senior kuil Zhenwu. Kita masih bisa menekannya dalam alkimia. Meskipun alkimia tidak dapat ditekan, hal itu terjadi tanpa itu terjadi, mungkin kuil tidak akan melakukan apapun kepada kita. Chen Lun berkata dengan ringan, hanya dengan tatapan matanya. Beberapa berkedip, tampaknya dia tidak yakin. Li Chen dan Wen Lin mengangguk, tetapi wajah mereka masih sedikit muram. Entah mengapa, mereka tidak begitu percaya pada para alkemis di kuil Zhenwu. Penatua Sengtian, apakah aku menang kali ini? Setelah sekian lama, Murongyu berjalan mendekati Penatua Sengtian dan berkata kepadanya dengan pelan. Kemudian, dia mengulurkan tangannya yang besar, mengambil kembali artefak suci yang sangat indah itu, dan menaruhnya ke dalam dunia Hetul Woshu. Penatua Sengtian terkejut, lalu dia bereaksi dan berkata, ya, kamu menang. Ini adalah hadiah untuk kali ini, Wande Yuan Kidan. Sambil berbicara, sebuah botol giok muncul di tangan Penatua Sengtian dan menyerahkannya kepada Murongyu. Murongyu tersenyum, mengambil botol giok, dan berbalik untuk pergi. Dia tidak perlu memeriksa, bahkan jika dia memeriksa, dia tidak tahu keasliannya. Dan dia percaya bahwa kuil Zhenwu tidak akan berada di sini untuk minum pil palsu. Sejauh ini, konferensi pemurnian ini telah berakhir dengan sempurna. Mengejutkan harapan banyak orang, tetapi itu sesuai dengan harapan Murongyu. Tunggu sebentar, Murongyu berbalik, tetapi Tetua Sengtian tiba-tiba memanggil Murongyu. Murongyu berhenti dan menatap Tetua Sengtian. Murongyu, aku tidak tahu apakah kamu dapat membeli artefak sucimu. Kami dapat menukarnya denganmu dengan harga artefak suci terbaik. Kami Chuan Yundao bersedia menggunakan artefak leluhur untuk mengembalikan artefak suci yang sangat indah ini. Sebelum suara Tetua Sengtian jatuh, sosok orang-orang kuat muncul di samping Murongyu. Orang-orang ini semua adalah tetua dari berbagai tempat suci, kekuatan, dan bahkan keberadaan tingkat kepala. Wajah Tetua Sengtian menjadi gelap. Dia tahu bahwa orang-orang ini akan merebut artefak suci yang sangat indah ini dari kuil Zhenwu mereka, tetapi dia tidak menyangka orang-orang ini akan bersikap begitu kasar. Selain itu, dia hanya menggunakan artefak suci, sepertinya kuil Zhenwu terlalu pelit. Artefak suci yang sangat indah yang disempurnakan oleh Murongyu paling banter sebanding dengan artefak suci tingkat rendah. Namun, formasi yang mencapai batasnya tidak ternilai harganya. Mereka tidak membeli artefak suci, tetapi membeli formasi di dalamnya untuk penelitian. Begitu keberadaan yang menentang surga seperti itu muncul dalam pasukan mereka akan menjadi lebih kuat. Istana Wushuang kami bersedia menukar artefak suci yang unik ini dengan artefak leluhur Chaos. Pada saat ini, suara wanita yang agak dingin terdengar. Kemudian seorang wanita glamor datang perlahan.
Ini adalah seorang tetua istana Wushuang, seorang pria kuat di alam leluhur Chaos Primordial, dan kekuatannya sangat kuat. Tulisan tangan, Istana Wushuang yang begitu besar benar-benar menukar artefak leluhur Chaos dengan artefak suci yang sangat indah ini. Sambil terkejut, orang-orang ini memandang Murong Yu dengan iri dan iri. Bagaimana jika Anda tidak dapat memurnikan artefak suci tingkat tinggi? Aku hanya perlu memurnikan beberapa artefak suci tingkat rendah yang telah mencapai batasnya, dan kemudian aku dapat menjual artefak leluhur Chaos dengan harga puncak level ini. Kilatan cahaya melintas di mata Murong Yu. Bukankah dia kekurangan senjata suci untuk meningkatkan kekuatannya? Bukankah orang-orang ini menginginkan artefak suci yang telah dimurnikannya, lalu hanya memurnikan beberapa artefak suci yang telah mencapai batasnya, dan kemudian menjualnya? Itu sangat banyak uang, karena itu, dia tidak langsung setuju. Namun, pikirannya berubah dengan cepat, dan setelah beberapa saat, senyum muncul di wajahnya. Semuanya, berhentilah sejenak dan dengarkan aku dulu. Saat semua orang berebut kata-kata, tiba-tiba Murong Yu angkat bicara. Alhasil, semua orang berhenti berkelahi dan menatap ke arah Murong Yu. Murong Yu adalah guru yang saleh, tidak peduli bagaimana mereka bertarung. Jika Murong Yu tidak setuju, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Hanya ada satu artefak suci, tetapi semua orang sangat antusias. Kepada siapa aku harus memberikannya? Murong Yu pura-pura bergumam. Kami dari Istana Wushuang bersedia menukar artefak unik ini dengan seorang Saint leluhur Chaos. Pada saat yang sama, Istana Wushuang kami dapat menjanjikan sesuatu yang berada dalam kekuasaan kami. Tetua Istana Wushuang yang cantik berkata lebih dulu. Mendengar kata-kata Tetua Istana Wushuang, semua orang di sekitar tidak dapat menahan napas. Artefak leluhur Chaos tidak lebih dari itu, dengan latar belakang Istana Wushuang, meskipun jumlahnya tidak banyak, tetapi pasti tidak banyak. Itu hanya setetes air di lautan untuk mengambil satu bagian. Tetapi janji kepada Murong Yu bukanlah hal yang kecil. Meskipun hanya berbicara tentang hal-hal yang berada dalam kemampuan seseorang, tetapi dengan posisi Istana Wushuang, apalagi yang tidak dapat dijanjikan. Murong Yu telah menghasilkan banyak uang. Dalam sekejap, banyak orang menjadi iri dan dengki pada Murong Yu. Terutama para pemurni yang iri dan menjadi gila. Bajingan kecil ini juga beruntung. Ketiga Li Chen menatap Murong Yu dengan ekspresi muram, mata mereka berbinar karena dendam. Sebagai tiga raksasa pemurni besar yang merupakan murid aula luar kuil Zhenwu, mereka tidak pernah menikmati perlakuan seperti ini. Istana Guntur Ungu kami sama, menjanjikan satu hal dan artefak leluhur kekacauan. Salah satu tetua Istana Guntur Ungu, salah satu dari 10 tempat suci teratas, juga berbicara. Tanpa ragu-ragu, mendengar tawaran dari kedua tempat suci ini, kecuali orang-orang di tempat suci besar lainnya yang belum menyerah, orang-orang dari kekuatan lain telah berhenti untuk terus bertarung. Karena mereka semua tahu bahwa mereka tidak akan bisa menang. Mereka bisa mendapatkan senjata leluhur kekacauan. Tetapi syarat untuk menyetujui satu hal milik Murong Yu jauh lebih penting daripada 9 tempat suci. Setiap orang bodoh tahu bagaimana memilih. Yang harus dilakukan Murong Yu sekarang adalah memilih di antara beberapa tempat suci lainnya. Murong Yu memang tergerak. Murong Yu, jika kamu bersedia memberikan artefak suci ini ke kuil Zhenwu kami dapat mengizinkanmu untuk kembali ke sekte, dan kamu dapat langsung menjadi putra sekte, menikmati perlakuan seperti anak suci manapun. Dan kami kuil Zhenwu Seng juga dapat mengajarimu pengetahuan unik dari kuil kami, Kitab Suci Zhenwu. Tetua Seng Tian yang telah lama terdiam tiba-tiba berkata kepada Murong Yu seperti ini. Kitab Suci Zhenwu. Mendengar ini, semua orang terkejut. Kitab Suci Zhenwu adalah pengetahuan unik dari kuil Zhenwu, dan teknik yang digunakan oleh Zhenwu Supreme, pendiri kuil Zhenwu, untuk menjadi terkenal. Kekuatannya sangat mengerikan. Selain itu, di kuil Zhenwu, hanya master yang memenuhi syarat untuk mewariskannya. Hari ini, para tetua Seng Tian membuat pengecualian untuk mengajarkan Kitab Suci Zhenwu kepada Murong Yu. Apakah perlu melatih Murong Yu sebagai pewaris penguasa istana? Semua orang terkejut, terutama para murid kuil Zhenwu, bahkan pikiran terkejut itu pun berhenti berputar. Kitab Suci Zhenwu adalah latihan yang diimpikan oleh setiap murid kuil Zhenwu. Semua orang menginginkannya, dan hanya sejumlah kecil murid yang tak terhitung jumlahnya yang dapat mempelajari teknik yang tak tertandingi ini. Tetapi apakah Murong Yu begitu mudah mendapatkannya? Tiba-tiba, para murid kuil Zhenwu menjadi semakin iri dan cemburu pada Murong Yu. Terutama Li Chen dan yang lainnya cemburu dan marah, ingin menjadi Murong Yu, dan kemudian setuju. Murong Yu juga terkejut, tetapi dia dengan cepat mencibir. Bagi yang lain, Kitab Suci Zhenwu pasti akan menggerakkan mereka. Namun jangan lupa, Murong Yu adalah tubuh surgawi yang kacau, ia hanya dapat mempraktikkan teknik lain dari tubuh surgawi yang kacau, ia tidak dapat berlatih. Anda hanya dapat berlatih teknik seni bela diri. Kitab Suci Zhenwu tidak berpengaruh padanya. Tentu saja, Murong Yu tidak berguna, tetapi orang lain dapat menggunakannya. Namun, latihan ini sangat dilarang di kuil Zhenwu. Yang terpenting adalah bahwa Murong Yu tidak akan berpikir bahwa kuil Zhenwu akan benar-benar menganggap dirinya sebagai putra suci, dan akan benar-benar mewariskan Kitab Suci Zhenwu kepada dirinya sendiri. Bagaimanapun,
ia telah memberontak keluar dari kuil Zhenwu. Mungkinkah kuil Zhenwu benar-benar akan mendapatkan dirinya sendiri ke dalam tembok gerbang, dan pada saat yang sama menjadi kultivasi seperti anak suci? Kuil Zhenwu masih memiliki surat perintah pencarian untuk Murong Yu. Bukankah ini hanya tamparan di wajah? Kemungkinan besar, Murong Yu akan mengabaikan mereka setelah mereka mendapatkan artefak suci. Oleh karena itu, Murong Yu mengesampingkan kuil Zhenwu untuk pertama kalinya. Mereka mengejar dan membunuh diri mereka sendiri, dan apakah mereka akan memberi mereka artefak suci untuk dipelajari? Hanya orang bodoh yang akan melakukan ini. Hehe, aku hanyalah pengkhianat dari kuil Zhenwu. Murong Yu hanya tersenyum tipis. Auzu.com. Setelah mendengar kata-kata Murong Yu, para tetua seperti Istana Wushuang dan Istana Guntur Ungu tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa lega. Meskipun Murong Yu tidak mengatakan apa-apa, kalimat ini sudah mengandung banyak makna, dan dia langsung menolak kuil Zhenwu. Murong Yu, kuil Zhenwu kami memang melakukan kesalahan terlebih dahulu. Jika Anda menyetujui persyaratan kami akan segera menangani orang-orang itu. Meskipun tetua Sengtian tidak senang dengan Murong Yu, dia masih bisa menahannya. Tidak bisa tidak membujuk. Mendengar ini, tubuh Li Chen dan yang lainnya di kejauhan tidak bisa menahan gemetar. Mereka telah berada di kuil Zhenwu begitu lama, dan mereka memiliki sedikit pemahaman tentang kuil Zhenwu. Mereka semua tahu bahwa jika Murong Yu benar-benar setuju, maka mereka bertiga pasti akan mati. Karena mereka bertiga yang diikat bersama tidak seberharga Murong Yu sendiri. Untuk sementara, wajah mereka bertiga sangat jelek. Murong Yu menggelengkan kepalanya, maaf, saya adalah murid urusan neraka, dan saya sangat ahli dalam urusan neraka. Meskipun saya sangat mempesona, para senior saya tidak pernah menekan saya. Pada titik ini, Anda Zhenwu bisakah kuil melakukannya? Berbicara tentang nanti, wajah Murong Yu dipenuhi dengan ejekan tanpa sadar. Penindasan pasti merupakan fenomena yang ada di setiap tempat suci kecuali urusan neraka. Alasan mengapa urusan neraka tidak ada adalah karena tidak banyak murid, jika tidak, itu tidak dapat dihindari. Wajah tetua Sengtian memerah, dan setelah mendengus dingin, dia berjalan pergi. Murong Yu sudah menolak sepenuhnya, dia tidak ingin tinggal di sini untuk bersikap kasar. Dua artefak leluhur keos ditambah satu hal yang dijanjikan kepadaku. Tatapan mata Murong Yu menyapu wajah para tetua di 8 resor utama yang tersisa, dan akhirnya tertuju pada wajah tetua yang glamor di Istana Wushuang. Para tetua di Istana Guntur Ungu dan Pulau Chuanyun terdiam. Meskipun mereka adalah tetua, mereka tidak memiliki hak untuk memutuskan. Kondisi Murong Yu juga agak besar bagi mereka. Baiklah, aku berjanji. Namun, tetua yang glamor di Istana Wushuang sama sekali tidak ragu, dan langsung setuju. Namun, Istana Wushuang kita tidak memiliki leluhur keos tambahan saat ini, hanya beberapa hari setelah transaksi. Tetua cantik Istana Wushuang menambahkan kalimat lain. Kesepakatan. Murong Yu langsung setuju. Ini adalah slip giok pesanku. Ketika leluhur keos dari Istana Wushuangku tiba, aku akan memberitahu kalian tentang transaksi tersebut. Setelah tetua Meiyan menyerahkan sepotong slip giok pesan kepada Murong Yu, dia berlalu pergi. Murong Yu, jika kamu memurnikan artefak suci dari teknik formasi pamungkas lagi di masa depan, silakan hubungi kami. Setelah tetua Istana Guntur Ungu menyerahkan pesan kepada Murong Yu sebuah slip giok, dia juga pergi sendiri. Setelah itu, satu persatu menyerahkan slip giok transmisi kepada Murong Yu, dan pergi satu demi satu. Mereka tidak seberani Istana Wushuang, tetapi mereka tidak berdamai. Murong Yu mengumpulkan semua slip giok mereka di buku Hetuluo. Ketika digunakan dengan baik, slip giok transmisi ini tidak hanya dapat digunakan untuk transmisi, tetapi juga dapat digunakan untuk banyak hal. Bagaimana dengan pemurnian artefak suci? Murong Yu masih akan memurnikan artefak suci, tetapi mereka hanya akan menggunakannya untuk rakyatnya sendiri. Bagaimana dengan penjualan? Ada pepatah yang mengatakan, barang eksotis dapat hidup. Jika ada terlalu banyak benda suci seperti itu, benda-benda itu tidak berharga. Adik junior kecil, kamu tidak hanya keterlaluan kali ini, tetapi kamu juga memiliki panen yang melimpah. Ketika Murong Yu kembali, Wu Xinsui tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan sedikit rasa iri. Murong Yu hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kedua leluhur kekacauan memang telah mendapatkan banyak hal untuknya sekarang. Tetapi ketika dia mencapai alam Raja Suci, dia perlu memurnikan senjata leluhur kekacauan untuk terus meningkatkan kekuatannya. Jangan bicara tentang dua leluhur kekacauan saat itu, bahkan 200 leluhur kekacauan tidak akan cukup. Murong Yu hanya merencanakan ke depan. Adik junior kecil, kudengar kamu juga telah memurnikan beberapa artefak suci yang mencapai formasi batas di kuil Zhenwu sebelumnya. Yu Yangjia berkata dengan alis yang sedikit mengernyit. Murong Yu tertawa, 4 saudara, apakah menurutmu jika ada artefak suci itu di kuil Zhenwu, apakah dia masih ingin membeli artefak suci unik milikku? Senyum tiba-tiba muncul di wajah Liu Xiankai, adik muda, apakah kamu sudah melakukan sesuatu pada artefak suci itu? Murong Yu mengangguk, tidak dapat dihindari untuk melakukan trik. Artefak suci semacam itu yang mencapai batas formasi bukanlah komoditas pinggir jalan. Murong Yu baru saja mengatur formasi lain di artefak suci itu. Pada hari itu, formasi itu belum diaktifkan. Namun setelah hari berikutnya,
peluang formasi diaktifkan secara otomatis. Begitu formasi diaktifkan, itu akan terintegrasi sempurna dengan formasi lainnya. Pada saat ini, selama seseorang ingin mempelajari pengaturan dan kombinasi formasi itu, kekuatan formasi ini akan meledak, dan kemudian semua formasi akan dengan cepat dihancurkan dalam sambaran petir. Namun jika itu tidak diaktifkan, itu tidak akan berpengaruh pada artefak suci itu. Murongyu bahkan merasa bahwa formasi beberapa artefak suci telah dihancurkan. Adik kecil, kamu terlalu licik. Artefak suci yang sangat indah ini tidak akan memiliki formasi seperti itu, kan? Wu Xinsui tersenyum dan menatap Murongyu. Murongyu menggelengkan kepalanya dengan cepat, jika memang begitu, dia akan menyinggung Wu Xuanggong. Dan transaksi itu, Murongyu selalu sangat adil. Ayo kembali dulu. Setelah konferensi pemurnian selesai, konferensi alkimia akan berlanjut setelah setengah bulan. Murongyu tampil luar biasa kali ini, dan dia juga ingin kembali lebih awal untuk mengalami pengalaman ini dengan saksama, dan pada saat yang sama mempersiapkan pertemuan alkimia.